Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang metode Hungarian solusi maksimalisasi. Jadi tujuan dari solusi maksimalisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang paling maksimum. Sebuah perusahaan memiliki 5 karyawan yang harus menyelesaikan 5 pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan karakteristik masing-masing karyawan. Produktivitas atau keuntungan yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari 5 karyawan tersebut juga berbeda, seperti terlihat pada tabel atau matriks penugasan berikut. Selesaikanlah soal tersebut dengan solusi maksimalisasi. Langkah pertama, mencari produktivitas atau keuntungan terbesar setiap baris. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan semua produktivitas yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Jadi pada karyawan A yang paling besar adalah 15, karyawan B yang paling besar juga 15, karyawan C yang paling besar 12, karyawan D paling besar 16, karyawan E paling besar 17. Terus kurangi semua setiap barisnya. Misal untuk karyawan A, pekerjaan pertama 15 kurang 10 sama dengan 5, pekerjaan kedua 15 kurang 12 sama dengan 3, pekerjaan ketiga 15 kurang 10 sama dengan 5, pekerjaan keempat 15 kurang 8 sama dengan 7, pekerjaan kelima 15 kurang 15 sama dengan 0, dan lakukan semua untuk setiap karyawan B, C, D, dan E. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, yakni kolom pertama, 2, dan 3. Jadi dengan demikian perlu lagi dicari nilai yang paling terkecil tiap kolom. Kolom pertama paling terkecil adalah 1, kolom kedua juga 1, kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 3. Setelah itu kita kurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut sehingga diperoleh hasil. Untuk karyawan pertama, pekerjaan pertama 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk pekerjaan kedua 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pekerjaan ketiga 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan lakukanlah operasional tersebut untuk karyawan B, C, D, dan E. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, dan lain-lain sebagainya, dan juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika ada yang ditugaskan ada 5 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 5 buah. Beda, sebaiknya dimulai dari baris yang memiliki nilai 01 buah. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya boleh ditugaskan pada satu pekerjaan saja. Perhatikan dari matriks di atas ternyata ditemukan nilai 0 pada baris 1 dan 3. Berbeda baris, namun masih ada yang berada pada kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah ini belum optimal dan belum diberlanjut ke langkah berikutnya. Langkah keempat, menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut, seperti terlihat pada tabel atau matriks berikut. Dari langkah di atas terlihat bahwa garis yang berhasil dibuat adalah 4 buah, dengan menyisakan beberapa nilai di luar garis. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai di luar garis. Di antara nilai-nilai tersebut, pilihlah yang paling kecil. Dari matriks di atas jatuh pada nilai 2. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang lain di luar garis dan gunakan untuk menambahkan nilai yang ada di garis ganda. Dengan langkah ini diperoleh hasil. Jadi yang perlu diperhatikan adalah semua nilai yang tidak terkena garis nilainya berkurang sebesar nilai yang paling kecil tadi, 2. Sementara itu nilai 2, 5, dan 0 pada kolom 5 akan bertambah 2 karena kedua nilai tersebut terkena garis 2 kali. Langkah ke-6, apakah sekarang sudah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki nilai 1, nilai 0 yakni baris 5, dan matriks di atas ternyata telah berhasil ditemukan 5 buah nilai 0 yang berada di baris dan kolom berbeda. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan.
Beginilah model untuk alternatif pertama dan alternatif kedua. Kesimpulan untuk alternatif pertama, jadi karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya Rp12. Karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan pertama dengan biaya Rp14. Karyawan C ditugaskan mengerjakan pekerjaan 5 dengan biaya Rp12. Karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya Rp16. Karyawan E ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya Rp14. Jadi totalnya Rp68. Begitu pula juga dengan alternatif kedua, ternyata total yang diperoleh adalah Rp68. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian, yuk coret-coret lagi dan selesaikan persoalan tersebut dengan solusi maksimalisasi ya. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng merahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.